Bab 941 Ayah, aku punya berita penting untuk diberitahukan padamu. Ketika Belle membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah seorang half-elf tampan yang menatapnya sambil tersenyum. "Selamat pagi, Belle," sapa William. "Selamat pagi," jawab Belle sambil meringkuk lebih dekat padanya. William terkekeh karena dia tidak menyangka bahwa ini adalah hal pertama yang akan dilakukan istrinya saat dia membuka matanya. "Apakah kamu lapar?" tanya William. "Mau aku pesankan layanan kamar?" Belle mengangguk, tetapi tidak beranjak dari tempatnya. Yang tidak diketahui William adalah bahwa si cantik berambut hitam itu mencoba menilai apakah semua yang terjadi adalah mimpi atau bukan. Setelah merasakan kehangatan suaminya, dan tangan nakal yang dengan lembut meremas pantatnya, dia mengerti bahwa semuanya nyata. "Aku senang," gumam Belle sambil memeluk William lebih erat. "Memem, apa yang membuatmu senang?" "Aku senang bahwa kamu dan aku sekarang sudah menikah." William terkekeh sambil mencium kening Belle. Sama seperti Belle, William juga merasa sangat bahagia karena mereka berdua akhirnya menikah setelah mengalami banyak kesulitan. "Ini buruk," bisik William di telinganya. "Jika kau terus mengatakan hal-hal manis seperti ini, aku mungkin akan memakanmu sebelum sarapan." Petik 2. "Oke," jawab Belle dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar oleh William. Ia hanya menggoda Belle, dan tidak menyangka Belle akan memberikan persetujuan diam-diam. Karena itu, half-elf dan istri barunya itu tinggal di kamar mereka selama 2 jam lagi sebelum meninggalkan kamar untuk makan. Tanda pisah tanda hubung. Raymond, Adele, kakak laki-laki Belle, dan kakak perempuan Belle duduk di meja bersama kedua pengantin baru itu setelah bertemu dengan mereka di salah satu lorong hotel. William dengan senang hati menyambut mertuanya dengan senyum yang mempesona yang membuat Raymond ingin sekali menamparnya. Melihat ekspresi Belle yang memerah, Adele tahu bahwa putrinya akhirnya menaiki tangga menuju kedewasaan bersama pria yang dicintainya. Mereka semua makan siang bersama dengan mewah. Keluarga Belle cukup senang melihat interaksi antara William dan Belle. Half-elf itu menyuapi istrinya, dan istrinya dengan senang hati menerima perawatannya dan makan dengan senang. Seolah-olah mereka berada di dunianya sendiri, yang membuat keluarga Belle hampir muntah gula saat mereka menunjukkan kasih sayang di depan umum. Meski begitu, hati Raymond akhirnya tenang mengetahui bahwa putrinya akhirnya menemukan kebahagiaan yang pantas didapatkannya. Meskipun William masih belum menemukan cara untuk melintasi dunia untuk tetap berada di sisinya, ayah Belle bersedia merawat putrinya sampai mereka berdua bersatu kembali. "Ayah, aku punya berita penting untuk memberitahumu," kata William dengan ekspresi serius di wajahnya. "Belle sedang hamil." Raymond, yang baru saja minum kopinya, meludahkannya ke wajah half-elf karena sangat terkejut. "Apa katamu?" Raymond bertanya sambil berdiri dari tempat duduknya. Karena terkejut, dia tidak bisa menjaga suaranya tetap rendah, yang membuat tamu lain di restoran menatapnya dengan khawatir. Melihat pemandangan yang dia buat, Raymond segera duduk dan melotot tajam ke arah half-elf yang telah melindungi dirinya dengan sihir angin. William menjentikkan tetesan kopi dan membuatnya terbang kembali ke cangkir Raymond yang membuat ayah Belle ingin mencekiknya saat itu juga. "Bukankah ini terlalu cepat?" Raymond bertanya dengan suara pelan. "Bagaimana kamu tahu bahwa dia sudah hamil?" "Kamu tidak akan tahu sampai beberapa hari kemudian." "Aku tidak tahu," jawab William. "Aku hanya ingin mencoba mengatakannya sekali untuk melihat reaksimu." Raymond ingin mengumpat keras-keras, tetapi berhasil menghentikan dirinya tepat waktu. Dia mengerti bahwa half-elf itu hanya mempermainkannya demi mempermainkannya. Belle memukul dada William pelan sebagai cara untuk memberitahunya agar tidak menggertak ayahnya. Remaja berambut merah itu menganggukkan kepalanya, dan meminta maaf kepada Raymond dan Adele, serta saudara perempuan Belle atas kekasarannya. "Jangan seperti itu, William," komentar Adele dari samping. "Aku benar-benar berpikir bahwa aku akan memiliki seorang cucu. Kamu memberiku harapan palsu." "Jangan khawatir, Ibu." William menepuk dadanya dengan senyum percaya diri di wajahnya. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan harapanmu." Tidak ada lagi kegagalan setelah itu dan semua orang menikmati makan siang mereka. Adele mengundang Belle untuk pergi ke kamar mereka untuk berbicara. Sekarang putrinya sudah menikah, dia perlu memberikan beberapa pengetahuan kepadanya untuk memastikan bahwa melahirkan anak tidak akan menemui masalah. Di sisi lain,
William teringat apa yang telah dibicarakannya dengan James sehari yang lalu dan memutuskan untuk mengunjungi wilayah 1000 binatang untuk menyelamatkan dua gadis yang telah menyelinap ke dalam wilayahnya, saat dia masih tidak sadarkan diri. Tanda pisah. Ketika William muncul di wilayah 1000 binatang, dia segera menyadari beberapa hal yang janggal. Salah satunya, dia tidak melihat binatang berkeliaran di dekat kediaman mereka, yang merupakan pengalaman pertama baginya. Bahkan, dia tidak merasakan ada binatang di dekat villa dalam radius 1 mil. Seolah-olah villa telah menjadi zona larangan masuk, yang tidak berani didekati oleh pasukannya. Karena mengira ada yang tidak beres, William memasuki villa untuk bertanya kepada Charmaine apa yang sedang terjadi. Namun, begitu dia memasuki kediaman, dia langsung melihat dua gadis berambut merah muda duduk di sofa di ruang tamu dan diberi makan irisan kue oleh Chiffon dan Putri Sidoni, seolah-olah mereka adalah bos mereka. Chiffon, Sidoni, apa yang terjadi? Tanya William. Saat William menunjukkan kehadirannya, Chiffon dan Putri Sidoni menoleh ke arahnya dengan heran. Chiffon meletakkan piring kosong di atas meja dan berdiri dari tempat duduknya. Ia kemudian meraih tangan Maple dan Cinnamon dan menuntun mereka ke arah William. Ini adalah pertama kalinya William melihat Chiffon menatapnya dengan mata memohon, dan itu membuatnya bertanya-tanya apa yang akan dikatakannya. Untungnya, ia tidak perlu menunggu lama sebelum istrinya yang cantik berdiri di depannya, sambil memeluk kedua gadis berambut merah muda itu, dan bertanya. Will, bolehkah kita memelihara mereka? Bab 942 Aku takut aku akan mati sungguhan. William menatap istrinya yang menawan, yang menatapnya dengan mata memohon. Sementara itu, dua iblis malaikat di lengannya sibuk mengunyah beruang bergetah sambil menatap William dengan tatapan penuh harap. Ini. William menggaruk kepalanya. Chiffon, kita tidak bisa. Jika mereka berdua tidak kembali ke garis waktu mereka, banyak orang akan sedih. Bibir Chiffon bergetar. Dia benar-benar lupa bahwa bukan hanya dia yang mencintai dan peduli pada kedua gadis kecil itu. Meski begitu, dia masih merasa enggan untuk membiarkan mereka pergi setelah mendengar tentang waktu yang bisa dihabiskan William dan Lilith bersama Raisel di Deadlands. Half-elf itu berjongkok dan menatap kedua gadis kecil yang memiliki ekspresi cemberut di wajah mereka. Jelas, mereka tidak senang karena mereka tidak diizinkan untuk tinggal dan bermain dengan binatang buas di Thousand Beast Domain. Sejak kedua gadis kecil itu, tidak sengaja, melahap beberapa binatang buas karena mereka penasaran dengan rasanya, mereka telah menjadi musuh publik nomor 1 dan 2 bagi para anggota Legiun Raja William. Bahkan Ercitu tidak luput ketika Cinnamon melahapnya karena penasaran. Tentu saja, kedua gadis itu memuntahkan binatang buas itu kembali dan hidup mereka tidak dalam bahaya. Meski begitu, pengalaman mengerikan itu membuat semua orang pergi ke penjara bawah tanah Atlantis untuk bersembunyi dari dua gadis kecil yang menakutkan yang rasa laparnya tidak mengenal batas. Sudah berapa lama kalian berdua tinggal di sini? Tanya William. Maple dan Cinnamon saling melirik sebelum mengangkat 3 jari mereka untuk menunjukkannya kepada William. Hampir 2 minggu, jawab Maple dan Cinnamon serempak. Chiffon terkikik setelah melihat kedua gadis kecil itu tidak tahu cara menghitung dengan benar. Maple, Cinnamon, kamu mengangkat 3 jari. Singkirkan 1, dan itu akan menjadi 2. Kedua gadis kecil itu sangat patuh dan mengikuti kata-kata Chiffon. Mereka meletakkan salah satu jari mereka, dan dengan bangga menunjukkan kedua jari mereka kepada William. William tersenyum dan mencium kedua pipi mereka. Dia akan berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak ingin menghabiskan waktu dengan putri-putri Chiffon di masa depan, tetapi dia juga mengerti bahwa mereka perlu kembali ke garis waktu mereka sendiri. Setelah melihat tatapan memohon dari ketiga gadis itu, termasuk Chiffon, William mendesah dalam hati dan berkompromi. Aliran waktu di bumi lebih lambat dari Hestia, kata William. Mereka bisa tinggal beberapa hari lagi, tetapi ketika aku datang untuk menjemput mereka lagi, mereka harus ikut denganku. Bahkan jika kamu memohon, aku tidak akan berubah pikiran, mengerti? Ketiga gadis itu bersorak dan memeluk William untuk mengucapkan terima kasih. Chiffon, Maple, dan Cinnamon mematuk bibir William berulang kali sebelum keluar dari villa untuk bermain. Sekarang mereka hanya punya beberapa hari lagi untuk tinggal di Thousand Beast Domain. Mereka bermaksud untuk mengunjungi sarang semut berikutnya, dan melihat apakah mereka bisa menemukan sesuatu yang lezat untuk dimakan di sana. Setelah ketiga gadis itu pergi, Putri Sidoni berdiri dan berjalan ke arah William dengan senyum menggoda di wajah cantiknya.
Sayang, kamu sudah melihat putri-putri Chiffon, apakah kamu melihat putriku? Putri Sidoni bertanya sambil melingkarkan lengannya di pinggang William. William menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum melihat siapapun yang menyerupaimu. Begitu, baiklah, ikut aku. Putri Sidoni bahkan tidak menunggu jawaban William saat dia menyeretnya pergi. Ashe saat ini berada di akademi dan menangani beberapa masalah. Dia akan tiba di sini dalam 3 hingga 4 jam. Itu seharusnya lebih dari cukup waktu. Cukup waktu untuk apa? William bertanya saat butiran keringat mulai terbentuk di dahinya. Entah mengapa, sang putri yang menggoda itu membuatnya merasa cemas. Putri Sidoni menoleh dan tersenyum pada William. Aku akan memberitahumu saat kami tiba di kamarmu. Ini masalah yang sangat penting yang membutuhkan perhatianmu segera. William masih belum yakin apa yang akan dikatakan istrinya kepadanya. Namun, karena dia tahu bahwa sang putri tidak akan menyakitinya, dia tidak melawan saat sang putri membawanya ke kamarnya dengan senyum jahat di wajahnya. Tanda pisah tanda hubung. 3 jam kemudian, pintu kamar William terbuka, dan half-elf itu berjalan keluar ke lorong dengan kaki gemetar. Setelah mereka memasuki kamar, Putri Sidoni dan Morgana menjepitnya dan memerasnya hingga kering, hingga Little William pingsan. Itu adalah pertama kalinya si kecil itu dikalahkan dalam pertandingan gulat, dan itu membuat William mempertanyakan apakah staminanya cukup tinggi untuk memuaskan semua istrinya. Saat half-elf berjalan di lorong sambil menggunakan dinding sebagai penyangga, dia bertemu dengan Charmaine dan Ashe yang baru saja menyelesaikan tugasnya di Hestia. Setelah melihat William, Putri Duyung itu menatapnya dengan khawatir karena dia bisa merasakan bahwa half-elf itu adalah lilin yang sudah habis, yang apinya akan segera padam. Apa yang terjadi? Ashe bertanya sambil menopang tubuh William. Dia sangat ingin bertemu William untuk berterima kasih padanya karena telah mengangkat kutukan yang dijatuhkan padanya. Namun, setelah melihat keadaannya saat ini, dia teringat kisah Charmaine tentang pertarungan William melawan Dewa Semu, yang membuatnya mengerutkan kening. Apakah dia masih belum pulih dari pertempuran itu? Pikir Ashe sambil memeluk remaja berambut merah itu dengan penuh kasih. Tidak bagus. Aku harus membantunya pulih. Charmaine yang jelas tahu apa yang terjadi merasa bimbang apakah dia harus memberitahu Ashe bahwa William telah menghabiskan 3 jam di dalam kamarnya bersama Putri Sidoni, yang mungkin menyebabkan kondisinya saat ini melemah. Jangan khawatir, Will, bisik Ashe sambil menggendong William kembali ke kamarnya. Aku akan membantumu apapun yang terjadi. Kau tidak perlu melakukannya. William tergagap ketika dia mengerti bahwa Ashe berencana untuk membawanya kembali ke kamarnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Biarkan aku beristirahat selama beberapa jam. Kedengarannya seperti rencana yang bagus. Tempat apa yang lebih baik untuk beristirahat selain di kamarmu sendiri? Ashe, sayangku, jika kau benar-benar peduli padaku, kau tidak akan membawaku kembali ke kamarku. Jika kau melakukannya, aku khawatir aku mungkin benar-benar mati. Ashe terkikik karena dia merasa bahwa half-elf itu hanya menggodanya. Dia tidak menyadari bahwa remaja berambut merah itu nyaris selamat dari pertarungan melawan 2 putri sucubus, yang hanya beristirahat sebentar sebelum mereka memulai ronde ke-100 pertarungan mereka dengan William. Untungnya, William dapat mengakses toko dewa. Dia segera membeli 2 botol besar ramuan stamina super, dan 2 ramuan peremajaan tinggi. Tanpa ramuan penambah stamina dan pengisian vitalitas ini, half-elf mungkin telah pergi ke kuil 10.000 dewa, dan memasuki siklus reinkarnasi dengan restu Issei, bab 943 jalan yang hanya dimaksudkan untuk aku dan kamu. Apa yang terjadi padamu? Belle bertanya kepada half-elf, yang tampak seperti sekam kering saat dia berbaring di tempat tidur mereka. Belle, pernahkah kamu mendengar pepatah, terlalu banyak cinta dapat membunuh seseorang? Jawab Belle, kurasa aku akhirnya mengerti apa arti pepatah itu. Senyum geli muncul di wajah si cantik berambut hitam saat dia duduk di tempat tidur di samping William. Namun, senyum itu segera menghilang setelah dia melihat beberapa tanda merah di leher half-elf, yang dia yakin bukan miliknya. Will, maaf, tapi aku terkejut. Aku tidak menyangka Sidoni dan Ashe akan muncul di Tousan Beast Domain. Setelah nyaris selamat dari serangan 3 cabang putri Sidoni, Morgana, dan Ashe, William buru-buru berteleportasi keluar dari Tousan Beast Domain dan muncul kembali di dalam kamar tidur di hotel di bumi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan sihir penyembuhan untuk menghilangkan bekas ciuman yang ditanam ketiga wanita itu di sekujur tubuhnya.
Ini adalah cara mereka untuk mengirim pesan kepada Belle bahwa remaja berambut merah itu juga suami mereka, dan mereka setara dengannya di hati William. Belle hanya bisa menghela napas karena dia merasakan ketulusan dalam suara William. Jelas, suaminya tidak punya pilihan dalam masalah ini, dan hanya melakukan tugasnya kepada gadis-gadis lain yang juga mencintainya. Aku memaafkanmu, kata Belle sambil membelai sisi wajah pucat William. Tapi, selama sisa waktu kita bersama, kamu dilarang melakukan ini lagi, apakah kamu mengerti? Ya, jawab William. Belle, bolehkah aku meminta bantuan? Bisakah kamu memberiku 6 botol ini? Begitu half-elf selesai mengucapkan kata-katanya, 6 botol dengan 3 warna berbeda muncul di atas tempat tidur. Si cantik berambut hitam tidak repot-repot bertanya apa itu dan hanya menopang kepala William, sehingga dia bisa meminum semuanya. Setelah menghabiskan ke-6 botol itu, ekspresi pucat William menjadi lebih kemerahan. Namun, Belle masih merasa kasihan padanya, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya beristirahat semalam. Meskipun disesalkan, dia tidak mungkin memaksa kekasihnya, ketika dia jelas tidak lagi punya jus untuk diberikan padanya. Begitu William menghabiskan ke-6 botol itu, dia tertidur, sambil dipeluk Belle dengan protektif. Menurut suaminya, dia hanya bisa tinggal bersamanya selama 2 hari lagi sebelum dia harus kembali ke Hestia. Sejujurnya, dia berharap mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tetapi dia juga mengerti bahwa itu tidak mungkin saat ini. Karena itu, dia memutuskan untuk percaya bahwa William akan menemukan cara untuk bertemu dengannya. Jika tidak, dia akan menemukan cara untuk bertemu dengannya. Ketika mereka berdua berpisah di pedesaan, wanita yang telah memberi mereka cincin itu bertemu dengan Belle untuk terakhir kalinya dan menjanjikan satu hal padanya. Meskipun dia masih setengah ragu apakah janji yang dibuat wanita misterius itu mungkin, dia masih berpegang pada harapan samar bahwa itu akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Kau tahu, ketika kau memberitahu ayahku bahwa aku hamil, aku terkejut, kata Belle lembut. Namun, keterkejutan itu tidak berlangsung lama sebelum digantikan oleh kebahagiaan. Aku pikir selama sebagian dirimu bersamaku, aku akan mampu bertahan bahkan jika aku harus menunggu bertahun-tahun sebelum kita berdua dapat bersatu kembali. Bayangan wanita muda dengan rambut hitam panjang, diikat ekor kuda dengan jepit rambut kupu-kupu muncul di benak Belle. Aku berharap kau bisa melihatnya, gumam Belle sebelum mencium kening William. Aku berharap aku bisa memeluknya, 1 atau 2 tahun dari sekarang. Si cantik berambut hitam itu tersenyum sambil memejamkan mata dan mengusap dada William. Tolong, berusahalah yang terbaik, Papa, bisik Belle sebelum dia menutup matanya untuk tidur. Malam itu, dia bermimpi indah. Mimpi di mana keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang pergi mengamati bintang bersama, di bawah tatapan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Tanda pisah tanda hubung. James melayang di atas tempat di mana Cassidy pernah ada. Saat ini, hanya kawah raksasa, yang perlahan-lahan terisi oleh air laut, yang tersisa dari kota yang dulunya ramai itu. Sebuah kota yang dianggap sebagai salah satu kota terbaik untuk ditinggali di Countrika. Penipu tua itu membuat beberapa segel tangan sebelum mengarahkannya ke kawah di bawahnya, dan langit di atasnya. Tiba-tiba sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kakinya dan di atas kepalanya. Ketika kedua lingkaran sihir itu saling tumpang tindih, seorang wanita cantik yang memegang pedang di tangannya muncul di hadapan James. Kita bertemu lagi, Olvater, kata wanita cantik itu sambil tersenyum. Atau, haruskah aku memanggilmu bandit tua James kali ini? James terkekeh sambil menatap wanita di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan penampilan ini, tetapi itu sudah diduga dari makhluk yang memiliki banyak wajah. Nama apa yang kamu gunakan sekarang? Tanya James. Wanita cantik itu tersenyum. Kali ini, aku menggunakan nama Katie. James mengangguk mengerti. Katie, aku butuh bantuanmu. Apakah hubungan antara bumi dan Hestia mungkin? Katie menutup bibirnya saat dia terkekeh. Semua ayah, jangan ajukan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya. Aku tahu jawabannya, desah James, tetapi aku tidak lagi memiliki keilahianku. Mustahil bagiku untuk menghubungkan alam ini ke jembatan Bifrost. Sendirian, gadis cantik itu terkikik karena sangat jarang bagi Odin yang perkasa untuk memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Baiklah, aku akan membantumu kali ini, kata Katie dengan senyum nakal di wajahnya. Tapi,
Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah membantumu membuat titik relay. Paling lama, butuh beberapa waktu agar titik itu berfungsi penuh dan memungkinkan jembatan Bifrost terhubung ke alam eksistensi ini. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Baiklah. Katie mengalihkan perhatiannya ke sesuatu di kejauhan saat penglihatannya memperbesar half-elf yang sedang tidur yang dipeluk oleh wanita cantik berambut hitam yang baru saja dinikahinya. Ini adalah hal terkecil yang bisa kulakukan untukmu, Will, pikir Katie. Lebih dari apapun, aku berharap kebahagiaanmu. Wanita cantik itu kemudian mengangkat pedangnya dan menyalurkan otoritasnya ke dalamnya. Sesaat kemudian, bola-bola cahaya keluar dari tubuh semua orang di dunia. Tidak seorang pun dapat melihat ini, karena hanya makhluk yang kuat yang dapat merasakan kehadirannya. Mereka semua terbang menuju pedang di tangan Katie seperti komet emas yang datang dari seluruh dunia. Setelah semua energi terserap, pedang itu berdenyut, memberitahu Katie bahwa otoritasnya atas pedang itu kini aktif. Katie mengarahkan ujung pedang ke arah utara dan melantunkan mantra. Ke utara aku mohon berkat, agar suaraku didengar. Pilar cahaya merah melesat ke langit, yang menandakan bahwa tahap pertama upacara telah selesai. Ia kemudian berbalik dan membuat gerakan yang sama, kali ini, ujung pedang menunjuk ke selatan. Ke selatan, aku mohon petunjuk, agar warisan ini diceritakan. Pilar cahaya biru menjulang ke langit untuk menjawab panggilan Katie. Katie menghadap ke barat dan mengulangi gerakan yang sama. Ke barat, aku mohon keringanan, semoga belas kasihan turun atasku. Cahaya hijau bersinar terang di langit barat, yang membuat cahaya keemasan yang berasal dari pedang Katie semakin terang. Ia berbalik dan menghadap ke timur, mengangkat pedangnya untuk terakhir kalinya. Ke timur, aku mohon keajaiban, agar mimpiku menjadi kenyataan. Kali ini, cahaya ungu melesat ke langit. Ketika semua pilar dunia dinyalakan, masing-masing dari mereka menutupi planet dengan cahaya cemerlang mereka, yang setara dengan mantra lingkaran ke-11. Mantra yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seluruh dunia. Menempatkan tangannya di dadanya, tepat di atas jantungnya yang berdetak. Katie mengaktifkan mantra yang akan memungkinkan jembatan Bifrost terhubung ke bumi dari Hestia. Sebuah jembatan yang menghubungkan aku denganmu, kata Katie seolah membuat janji. Sebuah jalan yang dimaksudkan hanya untuk aku dan kamu. Tanda pisah tanda hubung. Lantai Asgard di Hestia, jembatan Bifrost melesat ke arah kehampaan, yang membuat khawatir para penghuni yang saat ini tinggal di lantai yang merupakan milik keluarga Ainsworth. Morgan menatap jembatan pelangi dengan tangan disilangkan di dada. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia cukup yakin bahwa orang di balik jembatan itu tidak lain adalah ayahnya, James. Komandan Wabah Merah tidak yakin bagaimana jembatan itu beroperasi. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa hanya anggota keluarga Ainsworth yang dapat mengaktifkannya. Karena itu masalahnya, dia memerintahkan semua orang untuk tetap tenang dan tidak mendekati jembatan Bifrost untuk sementara waktu. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk mencegah yang lain melakukan sesuatu yang sembrono. Tanda pisah tanda hubung. Kembali ke bumi, sebuah jembatan yang bersinar dengan warna pelangi turun dari langit dan mendarat di tanah yang menghadap ke kawah raksasa. Meskipun koneksi telah dibuat dengan benar, masih akan butuh waktu lama sebelum mereka yang memiliki garis keturunan Odin dapat melakukan perjalanan di antara dua dunia, seperti yang mereka lakukan ribuan tahun yang lalu. Bab 944 Kau akan segera bertemu ibumu. Sudah waktunya pergi, kata William sambil tersenyum pada dua malaikat kecil yang menempel di lengan Chiffon. Will, Chiffon tampak enggan saat menatap William dengan tatapan enggan. William mendesah dalam hati, tetapi dia menguatkan diri dan menepuk kepala Chiffon. Dia bisa memahami perasaan istrinya, namun dia harus bersikap tegas, sehingga dia bisa membawa Maple dan Cinnamon keluar dari Thousand Beast Domain dan menyerahkannya kepada kakeknya. Chiffon, kau tidak perlu khawatir. William menepuk kepalanya dengan lembut. Akan tiba saatnya kau bisa memeluk, mencium, dan berbicara dengan mereka setiap hari. Untuk saat ini, mereka harus kembali, sehingga ibu mereka tidak akan terlalu khawatir tentang mereka. William kemudian menatap kedua gadis itu saat dia berjongkok di depan mereka. Ibumu pasti khawatir tentang kalian berdua, kata William dengan nada lembut. Dia pasti sedang merasa sangat sedih sekarang karena dia tidak bisa memeluk dan berbicara dengan kalian berdua. Apa kalian yakin ingin meninggalkannya sendirian seperti itu? Maple dan Cinnamon tiba-tiba berlinang air mata saat membayangkan melihat mama mereka menangis.
Mereka tahu seperti apa mama mereka dan dia pasti akan patah hati jika tidak bertemu mereka dalam waktu lama. Maple akan pulang, jawab Maple. Aku sayang mama. Cinnamon juga sayang mama, kata Cinnamon. Aku juga akan pulang. William tersenyum dan menepuk kepala kedua gadis kecil itu. Dia bisa merasakan hatinya meleleh saat melihat kedua malaikat kecil yang pasti akan dia sayangi di masa depan yang tidak terlalu jauh. Maple dan Cinnamon berjinjit dan mencium pipi kiri dan kanan Chiffon secara bersamaan. Mereka kemudian membisikkan sesuatu di telinga Chiffon, yang membuat bibir Chiffon bergetar saat dia memeluk mereka berdua dengan erat. Kalian berdua hati-hati ya, kata Chiffon. Makanlah tepat waktu dan selalu dengarkan kata-kata ibumu. Kedua gadis kecil itu menganggukkan kepala mereka dengan patuh. Pada akhirnya, Chiffon mencium pipi mereka berdua sebelum menyerahkan mereka kepada William. Begitu William memegang tangan Maple dan Cinnamon, Chiffon berbalik. Ia takut tidak akan bisa menahan air mata yang mengalir di wajahnya saat kedua gadis manis itu menghilang dari pandangannya. Gadis berambut merah muda itu tidak ingin kedua gadis kecil itu melihatnya menangis karena ia yakin mereka berdua juga akan menangis. Waktunya bersama Maple dan Cinnamon adalah salah satu saat terindah dalam hidupnya. Itu adalah kenangan berharga yang akan selalu ia simpan di dalam hatinya. William mengerti apa yang ingin dilakukan Chiffon, jadi ia memutuskan untuk pergi saat ia masih bisa menenangkan diri. Tetapi, sebelum melakukannya, ia mengangguk singkat kepada Putri Sidoni dan Ashe. Keduanya mengangguk untuk meyakinkannya bahwa mereka mengerti. Beberapa detik kemudian, William menghilang bersama dengan dua malaikat iblis yang sudah berlinang air mata saat mereka menatap punggung Chiffon yang kecil dan kesepian. Saat mereka menghilang, gadis berambut merah muda itu jatuh ke tanah dan menangis. Putri Sidoni dan Ashe segera bergegas ke sisinya dan memeluknya. Menyelimuti Chiffon dalam pelukan dukungan. Lilith, yang berdiri beberapa meter jauhnya, mendesah dalam hatinya. Dia mengerti kesedihan perpisahan, karena dia juga mengalaminya ketika dia dan Raisel berpisah. Meskipun dia ingin juga memberikan Chiffon beberapa kata yang menghibur, dia menganggap bahwa dukungan Putri Sidoni dan Ashe akan cukup untuk menenangkan hati gadis yang berduka itu. Tanda pisah tanda hubung. Maple sedih. Cinnamon juga sedih. Kedua gadis kecil itu berpegangan pada kaki William saat dia muncul kembali di dalam kamarnya. Belle yang sedang duduk di sofa menatap kedua gadis manis itu dengan tatapan ingin tahu. Meskipun tidak yakin 100%, ia dapat menebak bahwa kedua gadis itu adalah anak-anak William karena mata mereka mirip dengan matanya. Tidak apa-apa, bujuk William kepada kedua gadis yang air matanya jatuh seperti hujan. Kalian akan segera bertemu ibu kalian, jadi kalian berdua tidak perlu bersedih. William membutuhkan waktu 5 menit penuh untuk menenangkan kedua gadis kecil itu dengan janji-janji makanan. Belle menganggap adegan ini lucu karena kedua gadis itu baru berhenti setelah half-elf itu menjanjikan mereka pesta yang layak untuk seorang kaisar. Meskipun ada prasmanan makan sepuasnya di dalam hotel, William tahu bahwa pemiliknya, serta stafnya, akan muntah darah jika kedua gadis kecil rakus itu makan di sana. Untuk berkompromi, ia hanya akan meminta pihak hotel untuk memasak banyak makanan dan menyajikannya kepada mereka saat makan siang. Setelah janji itu diucapkan, William akhirnya bisa bernapas lega, dan memperkenalkan kedua gadis itu kepada Belle. Si cantik berambut hitam itu tidak bisa menahan kelucuan Maple dan Cinnamon, dan mengobrol dengan mereka tentang hal-hal acak. Belle tidak bertanya kepada mereka tentang orang tua mereka, tetapi sebaliknya, bertanya kepada mereka tentang dunia tempat mereka tinggal. Maple adalah orang yang suka bersosialisasi dengan orang lain, sementara Cinnamon lebih pendiam. Dia hanya duduk dan mendengarkan saudara perempuannya berbicara tentang kampung halaman mereka, dan memberikan komentar dari waktu ke waktu. Melihat bahwa ketiga gadis itu akur, William memutuskan untuk mencari James dan memberitahu dia bahwa kedua setan kecil yang seperti malaikat itu akhirnya berada dalam tahanannya. Dia hanya punya waktu 1,5 hari tersisa di bumi, dan dia ingin menghabiskannya bersama Belle. Half-elf itu merasa sedih tentang perpisahan mereka yang tak terelakkan, tetapi dia juga berharap. Karena dia sudah muncul di bumi 2 kali, itu berarti dia akan dapat kembali ke sana untuk ketiga kalinya juga. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa James telah mengatasi masalah ini. Meskipun butuh waktu lama sebelum jalur antara Hestia dan bumi menjadi stabil, fondasinya telah dibangun. Ini adalah hadiah dari James dan, sampai batas tertentu,
hadiah Katie kepada William karena telah melakukan yang terbaik untuk melindungi bumi, dan wanita yang dicintainya, dari keinginan dewa kekacauan. Desahan manis keluar dari bibir Belle saat tangannya memegang bagian belakang sofa. Dia saat ini duduk di pangkuan William sambil menikmati sensasi euforia benihnya yang menodai bagian dalam dirinya dengan kehangatannya. Belle tahu bahwa mereka berdua tidak punya banyak waktu bersama, jadi dia mengambil inisiatif untuk merayunya setelah makan malam berakhir. Remaja berambut merah itu lebih dari senang untuk menurut karena dia merasakan hal yang sama. Saat ini, Half-Elf sedang sibuk mengisap payudara kiri Belle seperti bayi, menunggu orgasmenya mereda. Dia menyukai kenyataan bahwa kecantikan berambut hitam mengambil inisiatif dan memimpin untuk bercinta dengannya. Belle menggerakkan pinggulnya sesuai dengan ritmenya sendiri, yang membuat William merasa sangat senang. Di sisi lain, Half-Elf menggunakan sihir penyembuhannya untuk memastikan Belle tidak akan terkilir pinggulnya saat ia berusaha sebaik mungkin untuk membuat mereka berdua merasa nyaman. "Ini minumlah," kata William saat ia memberikan Belle sebotol ramuan stamina super untuk memulihkan kekuatannya. Malam masih muda, jadi mereka punya lebih dari cukup waktu untuk upaya mereka agar Belle mengandung anaknya sebelum ia meninggalkannya lagi untuk sementara waktu. Half-Elf tidak tahu apakah mereka akan berhasil. Karena saat ini, Belle adalah manusia biasa. Remaja berambut merah itu dapat dianggap sebagai manusia super, jadi membuatnya melahirkan anaknya bukanlah hal yang mudah. Esensi William begitu kuat, sehingga membutuhkan wadah yang sama kuatnya untuk menampungnya. Namun, ia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Saat mereka bercinta, esensinya mulai memperkuat tubuh Belle, jadi meskipun ia tidak hamil sekarang, ia pasti akan hamil di masa depan. Saat Belle meminum ramuan stamina super, ia dapat merasakan kekuatannya kembali ke tubuhnya. Agar aman, William juga memberinya ramuan peremajaan super untuk mengisi kembali hal-hal lain yang tidak tercakup dalam ramuan stamina super. Setelah istirahat sejenak, keduanya melakukannya lagi, dengan Belle menggerakkan pinggulnya dengan cara apapun yang disukainya. Si cantik berambut hitam itu suka memimpin dalam percintaan mereka. Melihat wajah William yang memerah, saat dia melakukan yang terbaik untuk membuatnya merasa senang, terasa membebaskan. Dia telah melihat betapa kuatnya suaminya, tetapi melihat ekspresi tak berdayanya saat dia mencapai batasnya membuatnya merasa sangat senang. Seolah-olah dia sedang menaklukkan Half-Elf, dan nasibnya berada di tangannya yang penuh belas kasihan. "Aku mungkin akan kecanduan ini," pikir Belle saat dia sejenak berhenti menggerakkan pinggulnya untuk menangkup wajah William dan memberinya ciuman penuh gairah. Beberapa menit kemudian, tubuh William bergetar saat ia sekali lagi mencapai batasnya. Belle tidak jauh di belakang, dan bersama-sama mereka mencapai puncak kenikmatan bersama. Kenikmatan yang mematikan dari kejantanannya yang menekan rahimnya, dan melepaskan esensinya, membuat Belle merasa mabuk. William dan Belle terengah-engah saat mereka menikmati sisa-sisa perasaan bahagia ini yang membuat mereka ingin menghentikan waktu, sehingga mereka berdua bisa tetap berpelukan selama mungkin. Tanda pisah tanda hubung. "Besok siang, kau akan kembali ke Hestia," kata Belle sambil menyandarkan kepalanya di dada William. "Ya," jawab William. Keduanya berbaring di tempat tidur setelah mandi untuk membersihkan sisa-sisa dari sesi bercinta yang intens. Meskipun mereka berdua lelah, mereka tidak ingin tidur karena ini adalah waktu yang sangat berharga bagi mereka berdua. "Will, tolong, jangan lupakan aku," kata Belle lembut sambil mencium permata biru di dada William. William tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, William memeluk Belle lebih erat seolah tidak ingin melepaskannya. Belle tahu William tidak bisa berjanji, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Ketika William jatuh dari portal merah setelah bertarung melawan Dewa Kekacauan, Belle merasa jantungnya diremas di dalam dadanya. Namun, sesuatu yang lebih memilukan terjadi ketika dia melihat kekasihnya menatapnya seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Ini adalah kenangan yang tidak akan bisa dilupakan Belle dalam waktu dekat. Pikiran tentang William yang benar-benar melupakannya membuatnya cemas. Dia berharap dengan sepenuh hati bahwa saat mereka bertemu lagi, Half-Elf itu masih bisa mengenalinya. Karena jika dia tidak mengenalinya, Belle dengan paksa membuang jauh-jauh pikiran itu dari benaknya. Dia tidak ingin merasa pesimis, terutama saat mereka berdua bersama. Seolah merasakan ketakutannya, William mencium kepalanya dan mengungkapkan pikiran-pikiran itu dalam benaknya. "Belle, jika dan ketika saat itu tiba, jangan takut,"
kata William. Cinta akan menemukan jalannya. Jawab Belle. Cinta kita akan menemukan jalannya. Saat si cantik berambut hitam itu semakin mendekap William, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Will, katakanlah, misalnya, aku akhirnya hamil sebelum kau kembali ke Hestia. Kau ingin memberi nama apa untuk putri kita? Jika itu terjadi, tanya Belle. Putri, William terkekeh. Bagaimana jika kita punya anak laki-laki? Belle tersenyum sambil mengusap dada William dengan lembut. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Stella adalah putrinya, dia percaya bahwa memang begitu. Namun, dia juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia juga punya anak laki-laki dengan Will. Karena itulah, Belle memutuskan untuk mempertimbangkan segala hal agar tidak perlu khawatir tentang nama mereka di masa mendatang. Kalau begitu, pikirkan juga nama untuk anak laki-laki kita, jawab Belle. Dengan begitu, terlepas dari apakah aku melahirkan anak laki-laki atau perempuan, nama mereka sudah siap. Jadi, Papa, pastikan untuk memikirkan nama yang bagus untuk mereka. William terdiam saat dia serius memikirkan nama untuk putra dan putrinya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, tetapi Belle tidak mengatakan apapun dan hanya menunggu kekasihnya untuk memberikan nama untuk anak-anak mereka. Setelah beberapa menit, William akhirnya memecah keheningan saat dia memberikan dua nama untuk putra dan putrinya. Jika laki-laki, panggil dia Alex, kata William. Jika perempuan, panggil dia Stella. Jantung Belle berdebar kencang setelah mendengar Will menyebutkan nama gadis yang telah menyelamatkannya dan memberinya gelang emas yang saat ini dikenakannya. Kenapa Stella? Belle bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Kenapa kamu memilih nama itu untuk putri kita? William tersenyum sambil melambaikan tangannya ke langit-langit. Tak lama kemudian, langit-langit ruangan itu berubah menjadi langit berbintang yang indah, membuat Belle terkesiap kaget. Nama Stella berarti bintang, jawab William. Kau tahu, ada rasi bintang tertentu yang mengawasiku dari surga. Aku ingin menghormati rasi bintang itu dan memberi putriku nama Stella. Begitu ya, gumam Belle sambil menatap langit berbintang yang indah, yang mustahil dilihat di bumi. 2 bulan tergantung di langit, dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar terang di langit malam. Stella adalah nama yang bagus. Baiklah, mari kita pilih nama itu untuk putri kita. Bagus, aku tak sabar untuk melihatnya di masa depan. Tanda pisah. Di suatu tempat di kota tempat William dan Belle saat ini tinggal, seorang wanita muda yang cantik menatap langit berawan yang membuat semua bintang tak terlihat. Sayang sekali kau tidak bisa melihat bintang-bintang di kota ini, kata wanita muda berambut hitam panjang, diikat ekor kuda dengan jepit rambut kupu-kupu, dengan lembut. Dia kemudian memanggil busurnya dan menarik tali busurnya sebelum membidik ke langit. Sebuah anak panah ajaib muncul di busur dan bersinar dalam cahaya keperakan. Saat wanita muda itu melepaskan talinya, anak panah itu melesat ke langit, menciptakan jejak cahaya di belakangnya. Saat anak panah itu terbang di langit, awan-awan yang melayang di atas kota itu terbelah untuk memberi jalan bagi kecemerlangannya. Malam itu, sebuah keajaiban terjadi. Bintang-bintang yang mustahil dilihat di salah satu kota tersibuk di dunia, muncul di depan semua orang. Keindahannya yang surrealis membuat malam ini tak terlupakan bagi mereka yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat seperti apa langit berbintang. Wanita muda itu tersenyum sambil menatap rasi bintang yang mengawasi ayahnya dari surga. Malam yang paling gelap menghasilkan bintang-bintang yang paling terang, gumam wanita muda itu sambil mengangkat tangannya ke langit. Dengan begitu, langit bukanlah batasnya saat kamu meraih bintang-bintang. Bab 946 Siapa dua orang terakhir yang akan kau nikahi? Bagian 1. Baiklah, kita pergi sekarang, kata James sambil menepuk bahu William. Aku yakin kau punya banyak pertanyaan, tapi kita bisa membicarakannya saat kita kembali ke Hestia. William menganggukkan kepalanya. Dia memang punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada kakeknya seperti, bagaimana dia bisa pergi ke bumi, dan bagaimana dan di mana dia bertemu Maple dan Chiffon. Meski begitu, dia setuju bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Hati-hati, kakek, jawab William. Sampai jumpa di Hestia. Baiklah, tetaplah aman sampai saat itu. Kau juga. James kemudian berbalik untuk melihat cucu menantunya sambil tersenyum. Dia kebanyakan berbicara tentang orang tua Belle dan mencoba untuk tahu lebih banyak tentangnya melalui mereka.
Setelah mengetahui kenangan pahit manis tentang bagaimana mereka jatuh cinta dan berpisah, James merasa bahwa hadiah rahasianya untuk William akan membuat half-elf itu berteriak dan melompat kegirangan. Untuk saat ini, ia berencana untuk merahasiakan hubungan jembatan Bifrost dari cucunya karena belum stabil. Hanya ketika hubungan telah terbentuk sepenuhnya ia akan memberitahunya, sehingga ia dapat melakukan perjalanan kembali ke bumi dan menghabiskan waktu dengan kekasihnya yang bernasib sial itu. Belle, aku tak sabar untuk bertemu denganmu di Hestia, kata James. Keluarga kami akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Belle menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Aku juga tak sabar untuk mengunjungi kampung halamanmu, kakek. William mengatakan kepadaku bahwa itu adalah istana yang indah. Memang, jawab James. Aku akan memastikan bahwa kau dan keluargamu akan menikmati masa tinggalmu saat kau berkunjung. Setelah berbasa-basi sebentar dan mengucapkan selamat tinggal terakhir, James pergi bersama Maple dan Cinnamon. Ia masih harus menyerahkan kedua gadis kecil itu kepada kakak perempuan mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak akan mendapat masalah. Baiklah, kalau begitu, kita juga harus pergi, kata William dengan seringai nakal. Pergi kemana? Belle berkedip bingung. Half-elf dan dirinya tidak membicarakan rencana apapun untuk hari terakhir mereka bersama, tetapi tampaknya William telah merencanakan sesuatu yang istimewa untuknya. Kau akan segera tahu, jawab William sambil mengangkat istrinya ke gendongan putri sebelum terbang menuju langit. Dia telah memberitahu Raymond kemana dia berencana membawa Belle untuk hari terakhir mereka bersama, dan yang terakhir telah menugaskan beberapa personel keamanan, yang dipilih sendiri oleh Presiden Countrika, untuk mengawasi putrinya. Tanda pisah. 10 menit kemudian, William mendarat di lapangan panahan di dalam Universitas Belle. Itu adalah tempat di mana William sering menyelinap untuk melihat dengan saksama kecantikan berambut hitam itu saat dia berpartisipasi dalam kegiatan klub hariannya. Kau tahu, saat pertama kali melihatmu, aku tahu kau akan jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, kata William sambil menopang istrinya agar kembali berdiri. Sepertinya aku benar. Belle memutar matanya mendengar pernyataan half-elf yang tak tahu malu itu. Keduanya tahu siapa yang jatuh cinta pada pandangan pertama terlebih dahulu, dan itu tak lain adalah remaja berambut merah yang saat ini sedang mencari-cari busur dan anak panah di perlengkapan memanah. Ia menyerahkan satu busur kepada Belle, dan membuat tabung anak panah melayang di sampingnya. Salah satu keinginanku saat itu, adalah berdiri di sampingmu di lapangan tembak ini dan berlatih memanah bersamamu. William menjelaskan. Benarkah begitu? Jawab Belle. Atau kau hanya mengada-ada? Aku tidak begitu ingat, tapi mengingat diriku sendiri, kurasa pikiran ini pasti terlintas di benakku. Jadi, kau tidak yakin? William terbatuk canggung. Sebenarnya, ia telah benar-benar melupakan sebagian besar kehidupan masa lalunya. Kenangannya yang tersisa tentang Belle hanyalah saat pertama kali mereka bertemu dan menikmati festival bersama di pedesaan. Sederhananya, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Raymond tentang apa yang dia ketahui tentang Belle, dan ayah Belle memberinya sedikit informasi, yang kemudian digabungkan oleh half-elf itu untuk memahami seperti apa Belle di mata orang lain. Baiklah, Belle mengalah, karena kita sudah di sini. Bagaimana kalau kita bertanding? 10 anak panah. Yang paling banyak mengenai sasaran menang. William menyeringai. Dia tahu bahwa Belle percaya diri dengan panahannya, tetapi menantangnya dalam kompetisi panahan dalam kondisinya saat ini sama saja dengan meminta kekalahan. Baiklah, tapi apa taruhannya? Tanya William. Jika kamu menang, apa yang kamu inginkan? Belle dengan ringan menarik tali busurnya untuk mengujinya sebentar sebelum menjawab pertanyaan half-elf itu. Jika aku menang, kamu akan menyampaikan pesan untukku kepada Wendy, jawab Belle. Istri pertama William telah menantangnya, dan itu membuatnya merasa kompetitif. Sangat disayangkan bahwa Kapten Valkyrie telah menghilang sebelum Belle dapat mengatakan apa yang ingin dia katakan. Hanya itu, kau ingin aku menyampaikan pesan kepada Wendy. Ya, remaja berambut merah itu menganggap ini cukup lucu, jadi dia memutuskan untuk menyetujui permintaan Belle. Bagaimana denganmu? Tanya Belle. Apa yang kamu inginkan sebagai hadiah jika kamu menang? William merenung sebentar dan mencoba memikirkan hadiah yang bagus jika dia menang. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak dapat memikirkan hadiah yang pantas yang bisa diberikan Belle padanya. Pada akhirnya, dia puas dengan sesuatu yang akan menenangkan pikirannya. Jika aku menang,
Kamu tidak akan melakukan hal-hal sembrono seperti mencari cara untuk datang ke Hestia, kata William. Bisakah kamu menjanjikan itu padaku? Belle mengangguk. Namun, ia mengajukan syarat. Ia tidak suka duduk diam dan menunggu hingga keajaiban terjadi. Jika kau masih belum datang menemuiku setelah 2 tahun, perjanjian ini akan batal demi hukum. Bukankah itu 5 tahun yang lalu? Semuanya sudah berubah, kata Belle tegas. Aku tidak bisa mempercayaimu untuk terus memakai celana. Aku yakin saat kau kembali ke Hestia, kau akan kembali mengejar rok. Untuk sesaat, William mengira ada anak panah yang menembus dadanya setelah mendengar kata-kata Belle. Rasa sakit yang dibayangkan membuatnya meringis, dan membuatnya merasa getir. Belle, aku tidak mencari gadis untuk dinikahi, kau tahu. Jawab William dengan ekspresi terluka. Aku sudah menikahi 5 wanita dan, kau akan menikahi beberapa wanita lagi, sela Belle, mencegah William menyelesaikan kalimatnya. Kau lupa, kau masih belum menikahi Lilith. Anak panah tak kasat mata lainnya menembus dada William karena ia tidak dapat membantah kata-kata Belle. Setelah apa yang terjadi di Deadlands, mustahil baginya untuk tidak menikahi Putri Amazon. Kalau begitu, kau punya tuan pertamamu, Celine, Belle mengejek. Jadi, ada 2 istri lagi di daftarmu. Beberapa anak panah lagi menembus dada William, yang membuatnya merasa tak berdaya. Seolah-olah dia adalah seorang penjahat yang diadili di pengadilan dan juri melemparkan fakta-fakta tentang kejahatannya, yang memaksanya untuk mengaku bersalah. Secara keseluruhan, kau sudah punya 7 istri, Belle melanjutkan penjelasannya. Dulu, aku bilang kau boleh menikahi 9 istri. Kalau dipikir-pikir, urutannya agak kacau saat kau menikahiku. Aku seharusnya menjadi istrimu yang ke-10. Belle kemudian memanah dengan busurnya dan membidik sasaran yang berjarak beberapa meter darinya. Sebagai seseorang yang telah berlatih memanah hampir sepanjang hidupnya, bidikannya lebih mantap daripada kebanyakan orang, dan telah mencapai tingkat nasional. Aku hampir lupa, kau masih punya ST yang menunggumu di benua selatan, Belle menambahkan sambil melepaskan anak panah, yang melesat lurus dan tepat mengenai sasaran. Aku yakin namanya Estelle, kan? Jadi, totalnya kau sudah punya 8 istri. Ini hanya menyisakan 2 lagi sebelum kesepakatan kita membuahkan hasil. Si cantik berambut hitam itu kemudian menoleh ke samping untuk melihat si half-elf yang sudah berkeringat deras, sambil melihat anak panah Belle yang mengenai sasaran tepat di tengah. Dia punya firasat bahwa jika dia mencoba mengada-ada untuk keluar dari kesulitan ini, Belle mungkin akan menembakkan anak panah ke arahnya, yang menargetkan pantatnya, yang akan membuatnya merasakan sakit yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Katakan padaku, Will, kata Belle sambil mengambil anak panah lain dari tabung anak panah dan menjatuhkannya ke busurnya. Siapa 2 orang terakhir yang akan kau nikahi? Bab 947 Siapa 2 orang terakhir yang akan kamu nikahi? Bagian 2. Suara siulan anak panah yang mengenai sasarannya dapat didengar dengan jelas oleh half-elf yang sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahu Belle tentang calon istrinya yang ke-9, Katie. Dia bahkan tidak perlu melihat sasaran panahan untuk mengetahui bahwa Belle telah mengenai sasaran lain setelah melepaskan anak panahnya yang kedua. William kemudian mengambil anak panah dari tabung anak panah, dan memasangnya pada busurnya. Sebenarnya, aku bertemu dengan seorang gadis misterius di Deadlands, kata William sambil menatap Belle. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia adalah istriku yang ke-9. William melepaskan anak panah itu bahkan tanpa melihat sasarannya. Belle melirik ke arah anak panah itu, dan mendapati anak panah itu tertancap kuat di sasaran panahan suaminya. Si cantik berambut hitam itu mengalihkan perhatiannya kepada William dan mengangkat sebelah alisnya. Dia mengatakan kepadamu bahwa dia adalah istrimu yang ke-9. Tanya Belle. Bukankah itu terlalu mudah? William mengangkat bahu. Aku hanya bertemu dengannya di tanah mati. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan bertemu dengannya lagi. Belle mengerutkan kening. Istilah tanah mati adalah topik yang sensitif baginya setelah apa yang terjadi di Kasiti. Menurut William, kota itu akan mengembara melintasi kehampaan dan menjadi tempat di mana mereka yang menolak untuk menyeberang akan menemukan diri mereka sendiri. Seperti apa dia? Yah, dia gadis yang riang gembira. Darahnya juga lezat maksudku, rasanya unik. Belle mengambil anak panah lain dari tabung anak panah dan menembakkan anak panah ketiga, yang juga mengenai sasaran. Baiklah, anggap saja dia istrimu yang ke-9,
kata Belle sambil menyelipkan seikat rambut di belakang telinganya, sambil menatap William sambil tersenyum. Lalu siapa yang kedelapan? Half-elf itu mengambil anak panah dari tabung anak panah yang mengambang di sampingnya dan membidik sasarannya. Beberapa detik kemudian, anak panah sekali lagi mengenai sasaran, memberinya 2 poin dari 10. Kau tahu, aku tidak terlalu memikirkan hal-hal ini, Belle, jawab William. Meskipun aku punya banyak istri, dan aku mencintai mereka semua, aku tidak secara aktif mencari lebih banyak istri lagi. Kau ini apa? Semacam protagonis harem. Mungkin, aku tidak repot-repot memeriksa label pada novel ini. Keduanya saling menatap selama beberapa detik sebelum tersenyum. Belle kemudian melepaskan 2 anak panah berturut-turut ke sasarannya dengan cepat, sehingga poinnya menjadi 5 dari 10. Ketika wanita dari kios itu memberitahuku bahwa kau pasti punya 9 istri, awalnya aku tidak percaya padanya, kata Belle, tetapi setelah semua yang telah terjadi, aku tidak punya pilihan selain mempercayainya. William mendesah dalam hati saat sebuah nama keluar dari bibirnya. Freya. Dulu ketika ia berada di pedesaan bersama Belle, ia tidak terlalu memikirkan nama itu karena itu bukan nama yang tidak umum di bumi. Namun, sekarang setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, ia menyadari bahwa pemilik kios yang misterius itu mungkin adalah satu-satunya dewa yang selamat dari kehancuran Asgard. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya saat itu, jadi aku tidak begitu yakin, pikir William. Tetap saja, kebetulan ini terlalu berlebihan untuk diabaikan. Keheningan menyelimuti Belle dan William saat mereka fokus menembakkan anak panah ke sasaran. Anehnya, ketika William hendak melepaskan anak panahnya yang ke-10, aroma di udara membuat hidungnya gatal. Tepat pada saat ia hendak melepaskan anak panah, ia bersin dan lintasannya bergeser, sehingga mengenai tepi sasaran panahan, yang membuat skor akhirnya menjadi 9 dari 10. Baiklah, karena aku memenangkan taruhan, aku ingin kau menyampaikan pesan ini kepada Wendy, kata Belle sambil tersenyum. Katakan padanya, kau mungkin istri pertama, tetapi akulah yang memiliki hatinya. Pastikan untuk menyampaikan pesan ini padanya, oke. William tidak tahu bahwa istri pertamanya, dan cinta pertamanya di kehidupan masa lalunya memiliki semacam persaingan yang sangat mirip dengan Putri Sidoni dan Lilith. Setelah mendengar pesan yang ingin disampaikan Belle kepada Wendy, half-elf itu merasa sakit kepala karena pesan Belle pasti akan memicu Wendy, yang akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Namun, tatapan Belle berteriak, lebih baik kau beritahu dia atau yang lain, jadi half-elf itu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Ayo janji kelingking, usul Belle. Dengan begitu, kau tidak akan mengingkarinya. Apa kau masih anak-anak? William terkekeh. Aku punya ide yang lebih baik. Dan itu, ini. William mengangkat dagu Belle dengan jarinya dan mencium bibirnya selama beberapa detik sebelum menariknya kembali. Itu dia, kata William. Janji yang disegel dengan ciuman. Jauh lebih baik daripada janji kelingking, kan? Belle memutar matanya ke arah half-elf itu, tetapi tidak membantah kata-katanya. Dia juga merasa saran sebelumnya agak kekanak-kanakan, jadi metode William juga bagus. Oke, haruskah kita bertukar tempat sekarang? Tanya William. Belle mengerutkan kening, tapi, kita baru saja sampai di sini. Apakah kamu tidak akan mengunjungi kelas lamamu untuk mencoba mengingat kenangan? William menggelengkan kepalanya. Satu-satunya kenangan yang penting di sini di universitas adalah kenanganmu. Adapun yang lainnya, itu tidak penting. Half-elf itu kemudian mengembalikan busur, anak panah, dan tabung anak panah ke lokasi masing-masing sebelum mengangkat Belle ke gendongan putri. Dia memiliki waktu terbatas di bumi, jadi dia berencana untuk mengunjungi tempat-tempat yang paling penting sebelum dia kembali ke Hestia. 5 menit kemudian, keduanya mendarat di depan gerbang panti asuhan Smiles, yang membuat kedua penjaga itu memandang William dan Belle seolah-olah mereka sedang melihat dua selebritas. Wajah mereka berdua telah ditayangkan di televisi, diunggah di platform media sosial, serta diunggah di situs web streaming. Sederhananya, hampir semua orang di Countrika tahu seperti apa rupa mereka, jadi saat mereka muncul di Smiles Orphanage, para staf, serta anak-anak, berebut untuk mendapatkan tanda tangan mereka. William tersenyum dan memperbolehkan mereka berfoto bersama dia dan Belle, untuk menjadi hak membanggakan bagi mereka yang akan mengunjungi panti asuhan. Bahkan, William bahkan memanggil seorang fotografer profesional, sehingga ia dapat berfoto bersama dengan semua anak di panti asuhan dengan dia dan Belle di tengahnya.
Fotografer tersebut kemudian akan meminta studionya untuk mencetaknya dan memasukkannya ke dalam bingkai besar, yang akan digantung di dalam Smiles Orphanage sebagai kenang-kenangan untuk kenangan yang telah hilang. Meskipun William tidak dapat mengingat wajah anak-anak yang dulunya adalah adik laki-laki dan perempuannya, ia berdoa agar mereka semua akan menemukan keluarga yang baik yang akan mengadopsi mereka dan memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup. Beth sangat senang dan merasa terhormat melihat William dan Belle mengunjungi panti asuhan mereka bersama. Ketika pertama kali melihat remaja berambut merah itu, dia merasa bahwa dia bukan orang biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang telah menyumbangkan jutaan dolar untuk panti asuhan mereka, juga merupakan pahlawan yang telah melindungi penduduk Cassity dengan kemampuan terbaiknya. William dan Belle tinggal di dalam panti asuhan selama 1 jam. Half-elf itu berharap dia bisa tinggal lebih lama, tetapi dia kekurangan waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Williams dan Belle sekali lagi terbang ke langit untuk pergi ke tujuan terakhir mereka. Tempat di mana William menyadari bahwa dia telah kehilangan banyak kesempatan indah, bab 948 hadiah terbesar. Belle terdiam saat mereka semakin dekat ke tujuan akhir mereka. Itu adalah tempat yang sangat familiar baginya. Mungkin, tempat itu bahkan lebih familiar baginya daripada William. Ketika dia masih kecil, dia sering pergi ke sana untuk menemani ayahnya karena ibunya terlalu sibuk mengurus bisnis mereka untuk mengurusnya. Meskipun dia punya firasat bahwa William akan datang ke tempat ini, dia tetap merasa melankolis saat mereka turun dari langit dan mendarat di atap rumah sakit milik keluarganya. Sangat disayangkan saat ini belum matahari terbenam, kata William sambil menatap langit biru cerah yang membentang ke segala arah. Tetap saja, tidak seburuk itu. Tubuh William terus-menerus mengeluarkan angin segar, yang menangkal panas matahari. Agar aman, dia juga memasang penghalang pelindung di sekeliling Belle untuk mencegahnya terbakar matahari dan sengatan panas. Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa aku sering datang ke sini untuk berpikir ketika aku masih di rumah sakit ini, jelas William. Entahlah apakah dia hanya mempermainkanku, tetapi karena aku tidak memiliki ingatan masa lalu tentang tempat ini, aku memutuskan untuk mempercayainya untuk saat ini. Ah, dia juga yang memberitahuku tentang panti asuhan itu. Dialah yang mengusulkan agar aku mengunjungi tempat-tempat ini sebelum aku kembali ke Hestia. William terkekeh sambil menatap kota tempat dia tinggal selama sebagian besar kehidupan masa lalunya. Meskipun aku tidak dapat mengingat apapun tentang tempat ini, kurasa aku punya gambaran samar mengapa aku mengunjungi tempat ini dari waktu ke waktu ketika aku masih dirawat di rumah sakit. William mendesah. Aku tidak tahu apakah ayahmu memberitahumu tentang aku, tetapi menurutnya, aku menderita penyakit paru-paru yang sangat langka. Itu adalah penyakit terminal, dan saat itu, aku hanya punya beberapa bulan untuk hidup. Aku yakin aku mungkin merasa sangat sedih saat itu. Mungkin, pikiran untuk melompat dari atap ini juga terlintas di benakku saat itu. Belle memeluk William dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya menunjukkan dukungannya kepada kekasihnya saat dia menyuarakan pikiran dalam benaknya. Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa aku membuat kesepakatan dengannya untuk menyumbangkan jantungku dan organ-organ sehat lainnya kepada anak-anak yang menderita penyakit, kata William lembut. Aku yakin bahwa aku saat itu memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk membalas orang-orang yang telah memainkan peran penting dalam hidupku. Tentu saja, salah satu penerima manfaat itu adalah panti asuhan Smiles tempat aku dibesarkan. Half-elf itu memejamkan matanya seolah mencoba menggali ingatan yang dimilikinya tentang tempat ini, tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Sepertinya semua ingatannya, kecuali ingatan tentang waktu mereka di pedesaan, telah lenyap sepenuhnya. Belle, aku senang bahwa, bahkan sekarang, hatiku berdetak untukmu. William dapat mendengar, dan merasakan, detak jantungnya yang telah ditransplantasikan ke dalam tubuh istrinya. Itu membuatnya bahagia, mengetahui bahwa dia telah bersamanya bahkan setelah dia menyeberang ke akhirat. Itu adalah hadiah terbesar yang aku terima dari seseorang, jawab Belle sambil menatap William. Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Keduanya berciuman sekali lagi dan berpelukan penuh kasih. Setelah beberapa saat, Belle dengan lembut membelai dada William sebelum mengajukan pertanyaan. Berapa lama lagi kita punya waktu? Tanya Belle. Half-elf itu melirik pengatur waktu yang terus berdetak di halaman statusnya dan memberitahunya jawaban atas pertanyaannya. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari 00,
49-35 lebih besar dari. Kurang dari apakah kamu ingin tetap berada di dunia ini? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung. 49 menit, jawab William. Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Kita masih punya waktu. Ayo pulang, kata Belle. Dan habiskan sisa waktu di dalam kamarku. William tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dimengerti. Tanda pisah tanda hubung. Kakek buyut, sudah waktunya kita pergi, kata Stella sambil memegang tangan Maple dan Cinnamon. Kau tidak perlu mengawal kami di kehampaan. Jangan khawatirkan aku, James terkekeh. Aku hanya bertamasya di kehampaan. Memastikan bahwa cucu buyutku pulang dengan selamat bukanlah masalah besar. Stella tersenyum karena dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Karena James sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya melakukan apa yang diinginkannya. Ayo pergi, kata Raisel sambil memanggil Gleipnir untuk membuat gelembung pelindung yang melingkupinya, Stella, Maple, dan Cinnamon. Maple, Cinnamon, buka jalan menuju kehampaan. Maple mengerti. Maple mengangkat tangannya. Cinnamon juga mengangkat tangannya untuk meniru saudara perempuannya. James memandang dengan penuh rasa ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh cucu-cucunya. Ketika dia melihat Maple dan Cinnamon berkeliaran di kehampaan, dia sudah tahu bahwa si kembar bukanlah anak-anak biasa. Tidak seorang pun bisa berjalan-jalan di kehampaan seolah-olah mereka hanya berjalan di halaman belakang rumah mereka sendiri. Bahkan James harus bergantung pada Sleipnir untuk menyeberangi kehampaan dengan aman. Kedua gadis berambut merah muda itu mulai bernyanyi. Sesaat kemudian, udara bergetar ketika sebuah portal kecil, seukuran bola basket muncul di depan mereka. Dengan setiap detik yang berlalu, portal itu tumbuh semakin besar. Ketika Maple dan Cinnamon selesai bernyanyi, sebuah portal yang tingginya 3 meter, dan lebarnya, muncul di depan mereka. Dengan lambaian tangan Raisel, gelembung tempat dia dan saudara perempuannya berdiri terbang menuju portal. Gleipnir akan melindungi mereka dari kecelakaan tak terduga yang dapat terjadi saat mereka melakukan perjalanan melalui kehampaan. Insiden sebelumnya yang telah memisahkan Maple dan Cinnamon dari mereka adalah pelajaran menyakitkan yang dipelajari Stella dan Raisel dengan cara yang sulit. Mereka telah menghabiskan banyak waktu mencari adik perempuan mereka di kehampaan. Untungnya, James lewat dan menemukan Maple dan Cinnamon di sepanjang jalan. Dengan kemampuan Sleipnir, ia dapat menemukan Raisel dan Stella di kehampaan juga, dan para saudari itu bertemu kembali dengan penuh air mata setelah James tiba dengan si kembar di belakangnya. Ini juga alasan mengapa James memutuskan untuk mengawal cicitnya. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, ia akan berada di sana untuk menawarkan dukungannya dan memungkinkan mereka kembali ke garis waktu mereka dengan aman. James menepuk leher Sleipnir dengan ringan, dan tunggangannya mengikuti gadis-gadis itu saat mereka melewati portal. Begitu lelaki tua itu muncul di kehampaan, ia melirik kembali ke portal yang perlahan-lahan menjadi semakin kecil. Waktu liburan singkatnya di bumi telah berakhir, dan sekarang saatnya untuk melanjutkan misinya. Namun, sebelum melakukan itu, ia akan memastikan bahwa cicit-cicitnya kembali dengan selamat ke garis waktu mereka. Sedangkan untuk William, James tidak terlalu khawatir tentang cucunya. Ia tahu bahwa cucunya ingin menghabiskan sisa waktunya bersama istrinya, jadi ia tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal padanya. Saat ia mengawal cicit-cicitnya melewati kehampaan, Half-Elf dan si cantik berambut hitam kembali ke Parker Residence untuk menghabiskan waktu yang tersisa di dalam kamar Belle. Mereka berdua telah belajar banyak dari perpisahan terakhir mereka, dan menggunakan waktu yang tersisa yang mereka miliki untuk menciptakan lebih banyak kenangan indah, sebelum William dipaksa untuk kembali ke Hestia dan mengucapkan selamat tinggal kepada istri tercintanya bab 949 kembalinya William. Setelah cahaya surut, William mendapati dirinya berdiri di pintu masuk tempat suci ketujuh. Dia tidak tahu bagaimana dia muncul di sini, tetapi dia tidak mengeluh. Setelah mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Belle, William dengan paksa dikeluarkan dari bumi dan muncul kembali di Hestia. Saat-saat terakhir mereka bersama terasa pahit, tetapi masih lebih baik daripada pertama kali mereka berpisah satu sama lain. Setelah memastikan bahwa jalannya aman, dia memanggil orang-orang yang telah terjebak di dalam domain 1000 binatang selama dia tinggal di bumi. Chiffon, Lilith, Aldrich Kera neraka jahat Chloe, Elliot, dan Conan muncul di sampingnya. Aldrich,
Maaf tapi aku tidak bisa lagi menemanimu di dalam tempat suci ketujuh untuk mencari metode yang akan membantumu berubah menjadi manusia, kata William. Aku harus kembali ke akademi dan menangani hal-hal penting. Aldrich menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Tidak apa-apa, aku sudah lama mendengar tentang Akademi Hestia. Mungkin, kepala sekolah di sana bisa membantuku mengatasi masalahku. Apa kau keberatan jika aku menemanimu kembali ke akademi? Aku tidak keberatan, jawab William. Bagaimana denganmu, guru ke-6? Chloe, yang tetap berada di dalam Thousand Beast Domain untuk menjelajahi Dungeon Atlantis bersama Elliot dan Conan, menyilangkan lengannya di dada. Aku akan menemanimu, kata Chloe. Kepala sekolah mungkin tidak akan memberiku gajiku jika aku kembali ke akademi sendirian. William tersenyum karena dia tersentuh ketika mengetahui bahwa Chloe datang ke Forbidden Grounds hanya untuk menemukannya. Karena itu, dia memastikan untuk memberitahu Charmaine agar memberikan peri kecil itu makanan apapun yang ingin dia makan. Apakah kita langsung menuju ke akademi? Chiffon bertanya sambil memegang tangan William. William menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Kami berjanji pada Halet untuk mengunjunginya setelah kami meninggalkan Forbidden Grounds. Mari kita istirahat sejenak di kota pelabuhan Alabaster terlebih dahulu. Tanda pisah tanda hubung. Kota pelabuhan Alabaster. Ini kedua kalinya Akademi Hestia mengirim seseorang untuk bertanya apakah William muncul di kota ini. Halet mendesah saat memberikan laporan kepada komandannya, White Fang. Aku meminta beberapa orang kita untuk mengirim mereka ke salah satu penginapan populer di kota ini. Mereka akan tinggal di sana dan menunggu kabar apapun tentang William. White Fang mengatupkan kedua tangannya saat menatap wakil komandannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Di antara kita berdua, berapa peluang William meninggalkan tanah terlarang hidup-hidup? Tanya White Fang. Aku percaya padanya, jawab Halet. Dia pasti akan kembali dengan selamat. White Fang menganggukkan kepalanya. Sama seperti Halet, dia punya firasat bahwa William bisa kembali dengan selamat dari tanah terlarang yang telah merenggut banyak nyawa orang-orang yang berani menjelajah ke dalamnya. Tepat saat mereka berdua hendak membicarakan topik lain, seorang prajurit menyerbu ke dalam ruangan dengan ekspresi gembira di wajahnya. Tuan, dia kembali, teriak prajurit itu. Tenanglah, perintah White Fang. Bukankah aku sudah memberitahu kalian semua untuk mengetuk pintu dengan benar sebelum masuk? Jadi, siapa yang kembali? Dia, jawab prajurit itu. Siapa? Halet mengerutkan kening. Dia kembali. Jika kalian tidak mulai berbicara tentang hal-hal yang masuk akal, aku akan menghajar kalian. Prajurit itu akhirnya menyadari kesalahannya dan buru-buru memperbaiki cara bicaranya. Tuan William von Ainsworth telah terlihat di gerbang kota. Kurasa dia langsung menuju markas kita. Prajurit itu bahkan belum selesai dengan apa yang harus dikatakannya ketika Halet berlari keluar ruangan dan menyusuri lorong. White Fang, yang melihat pemandangan ini, terkekeh karena dia tahu bahwa wakil komandannya sangat terpikat pada half-elf yang telah menjadi idola semua half-elf di dunia. Sebagai half-elf dengan komando tertinggi di kota Alabaster, Halet telah lama menginginkan tempat berlindung yang aman di mana ras mereka tidak akan dituntut. Ia percaya bahwa hanya William yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginannya ini, jadi ia sangat khawatir ketika half-elf itu memasuki Forbidden Ground setelah meninggalkan kota Alabaster. Saat ia keluar dari markas besar Angkatan Darat, ia melihat rombongan Williams memasuki barak. Halet buru-buru berlari ke arah William dan memeluknya erat-erat, yang mengejutkan tidak hanya para prajurit yang hadir di tempat kejadian, tetapi juga Chiffon dan Lilith yang pernah berinteraksi dengan half-elf berambut pirang itu di masa lalu. Syukurlah kau selamat, kata Halet sambil memeluk William erat-erat. Aku sangat khawatir padamu. Remaja berambut merah itu menepuk punggung Halet dengan lembut untuk meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Sebagai seorang half-elf, William memiliki kesan yang baik terhadap wakil komandan kota pelabuhan karena keduanya berasal dari ras yang sama. Maaf sudah membuatmu khawatir, jawab William. Sebenarnya, alasan kami kembali ke sini adalah untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum kami kembali ke Akademi Hestia. Aku tidak tahu bahwa aku telah menyebabkan banyak masalah bagimu dan Komandan White Fang. Halet akhirnya bisa menenangkan diri setelah mendengar kata-kata William. Dia kemudian mundur selangkah dan menatapnya dengan ekspresi memerah di wajahnya. Berapa lama kalian semua akan tinggal di sini? Tanya Halet. Ada beberapa orang dari akademi di kota ini yang sedang menunggu kabar tentangmu. Maaf, tetapi menurut protokol,
kami perlu memberitahu mereka tentang kedatanganmu. Aku tidak keberatan. Tolong, tenangkan pikiran mereka dengan memberitahu mereka bahwa aku aman dan sehat. Dimengerti. Terima kasih atas kerja samamu. Setelah mengirim salah satu pengawal untuk memberitahu utusan dari Akademi Hestia, Khaled mengawal William ke dalam markas mereka sehingga ia dapat berbicara dengan komandan mereka, White Fang, tentang hal-hal yang dilihatnya di dalam Forbidden Ground. White Fang dan Khaled mendengarkan cerita William dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tahu bahwa pergi ke Forbidden Ground dan keluar hidup-hidup itu sulit, tetapi setelah mendengar bahwa tempat itu dipenuhi oleh myriad beast, Biskin dan half-elf pirang itu merasa kehilangan kata-kata. Pada hari itu, kedua perwira tinggi kota Alabaster akhirnya mengerti bahwa kata sulit bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan cerita William. Tentu saja, remaja berambut merah itu tidak menyebutkan apapun tentang Deadlands, atau informasi lain yang bukan bagian dari Forbidden Grounds. Meski begitu, White Fang dan Khaled menciptakan istilah baru bagi mereka yang berencana pergi ke Seven Sanctum dan kata itu tidak lain adalah bunuh diri. Bab 950 tidak apa-apa menjadi serakah, karena aku juga serakah. Bagaimana keadaannya? Lilith bertanya sambil menyeruput kopi berkualitas tinggi yang dibeli William dalam jumlah besar di bumi. Masih tidur, jawab Chiffon. Dia pasti sangat lelah. Setelah tiba di kota pelabuhan Alabaster, William, Chiffon, Lilith, Aldrich, dan yang lainnya diberi perlakuan VIP di penginapan tempat mereka menginap. Mungkin karena perayaan, atau fakta bahwa dia merasa sedih setelah berpisah dengan Belle, remaja berambut merah itu minum banyak anggur hingga tertidur. Chloe, yang duduk di atas meja, hanya mendengarkan diskusi sambil dengan senang hati memakan coklat batangan Toblerone, yang telah menjadi salah satu favoritnya di antara simpanan makanan William dari bumi. Half-elf telah mengimpor banyak hal yang sangat populer di bumi seperti coklat, kopi, daun teh, makanan ringan, mie instan, dan banyak barang lain yang dianggap langka di Hestia. Adele menangani transaksi itu dan menganggap penimbunan makanan William cukup lucu. Meski begitu, dia mengerti bahwa Hestia tidak memiliki barang-barang ini, jadi dia menambahkan beberapa barang lagi yang menurutnya akan disukai William dan teman-temannya di dunianya. Hati bergerak kemana hati mau, kata Elliot sambil menyeruput secangkir coklat hangat. Saat ini dia memegang bentuk William yang berusia 12 tahun sebagai cara untuk membiasakan diri dengan bentuk dewasanya. Memang, komentar Conan sambil menggigit pretzel. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, dia sangat sedih ketika mereka berpisah. Elliot dan Conan masing-masing lahir dengan seperempat jiwa William. Mereka adalah separuh dari half-elf, yang membuatnya lengkap. Setiap kali William menggunakan wujud Einherjarnya, mereka berdua tidak luput dan kenangan yang mereka miliki juga terhapus dari kepala mereka. Inilah sebabnya mereka tidak dapat membantu William mengingat kenangan masa lalunya, dan mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Apakah dia begitu istimewa baginya? Lilith bertanya. Setelah menjadi salah satu kekasih William, dia mulai mengenal half-elf itu lebih dalam dan tahu bahwa William sangat peduli dengan hubungan. Setelah mengetahui keberadaan Belle, dan fakta bahwa half-elf itu masih mencintainya, Putri Amazon itu tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan iri pada gadis yang masih disayangi William di dalam hatinya. Elliot dan Conan saling melirik sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Lilith. Sebaiknya kau bertanya pada William tentang ini, jawab Elliot. Benar, jawab Conan. Meskipun kami dapat menjawab pertanyaanmu, ini adalah sesuatu yang seharusnya kau dengar darinya, dan bukan dari kami. Para familiar William tahu bahwa yang sebenarnya diinginkan Lilith adalah kebenaran tentang Belle. Karena memang begitu, yang terbaik bagi remaja berambut merah itu untuk menangani hal ini sendiri. Lilith mendesah, tetapi dia tidak lagi mengganggu kedua familiar itu, yang serius menjaga keheningan mereka. Chiffon juga tetap diam. William pernah memintanya untuk mengingat siapa Belle, kalau-kalau dia melupakannya. Tidak seperti istri-istri suaminya yang lain, Chiffon tidak terlalu memikirkan hal-hal ini. Satu-satunya hal yang penting adalah William mencintainya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Selain itu, dia berharap bisa menggendong kedua bayinya yang menggemaskan yang secara ajaib muncul dalam hidupnya. Satu-satunya penyesalannya adalah ibunya, April, tidak dapat melihat kedua putrinya karena dia telah meninggal saat Chiffon masih kecil. Beberapa jam kemudian, half-elf itu akhirnya terbangun dan menderita mabuk berat karena semua anggur yang telah diminumnya.
Anggur itu adalah sesuatu yang dia beli di God Shop, jadi efeknya lebih kuat daripada anggur biasa. Untuk meredakan rasa sakitnya, half-elf itu memasukkan lollipop merah muda ke dalam mulutnya, dan sakit kepalanya langsung hilang. "Jam berapa sekarang?" tanya William saat dia memasuki ruang tamu. Dia duduk di samping Chiffon di sofa, yang dengan senang hati meringkuk di sampingnya. "Baru lewat tengah hari," jawab Lilith sambil menatap half-elf itu dengan khawatir. "Halet datang ke sini sejam yang lalu untuk memeriksa kondisimu, tetapi setelah mengatakan padanya bahwa kau masih tidur, dia memutuskan untuk kembali lagi nanti." William mengangguk mengerti sambil mengeluarkan lollipop lain dan meletakkannya di dalam mulut Chiffon. "Maaf," William meminta maaf. "Aku terbawa suasana tadi malam dan minum terlalu banyak. Ngomong-ngomong, di mana yang lainnya?" Setelah tiba di ruang tamu, dia tidak melihat siapapun selain Chiffon dan Lilith, jadi dia berasumsi bahwa mereka pergi menjelajahi kota. Kecurigaannya terbukti ketika Putri Amazon mengatakan bahwa Halet menawarkan diri untuk mengajak mereka jalan-jalan, sementara mereka menunggu William bangun. Setelah mencoba menahannya selama beberapa menit, Lilith akhirnya mencapai batasnya dan berdiri dari tempat duduknya. Dia kemudian berjalan menuju William dan duduk di sisi kanannya, menyandarkan kepalanya di bahu William. Half-elf itu tersenyum dan mengaitkan jari-jarinya dengan jari-jari Lilith, yang masih menemukan cara untuk bersikap wajar di depan istri-istri William lainnya. Bagi Lilith, mudah untuk melakukan apa yang dia inginkan ketika hanya ada Chiffon di sekitarnya. Namun, kesulitan berbagi momen intim dengan William meningkat ketika istri-istrinya yang lain, Putri Sidoni dan Ashe, ada di sekitarnya. "Aku masih belum terbiasa dengan ini," kata Lilith lembut. "Aku seharusnya baik-baik saja berbagi dirimu dengan orang lain karena ini juga budaya Amazon. Namun, ada saat-saat ketika aku hanya ingin memonopoli dirimu untuk diriku sendiri. Apakah aku egois?" Sebelum William dapat menjawab pertanyaan Lilith, gadis berambut merah muda yang meringkuk di samping William mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Menurutku, perasaan seperti itu wajar saja," jawab Chiffon. "Bahkan terkadang aku ingin memonopoli Will, terutama saat hanya kami berdua. Aku ingin dia memanjakanku, dan membuatku merasa bahwa akulah gadis paling istimewa di dunia. Jadi, menurutku tidak apa-apa jika kau juga merasa seperti itu. Lagi pula, sangat jarang bagi kami untuk menghabiskan waktu berdua dengannya, terutama karena saudara perempuan kami juga menyayanginya seperti kami." William tersenyum dan menepuk kepala Chiffon pelan, yang membuat Chiffon memejamkan mata dan menyandarkan kepalanya di dada suaminya dengan rasa puas. "Lilith, akan ada saat-saat di mana aku tidak akan selalu bersamamu," kata William sambil menatap Putri Amazon itu dengan tatapan lembut. "Meski begitu, kapanpun kita memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua, aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin agar momen-momen singkat itu berkesan bagi kita berdua." Lilith menundukkan kepalanya karena tatapan William meluluhkan hatinya. Sebagai seorang prajurit Amazon, dia bangga akan kekuatannya, jadi perasaan lemah ini membuatnya tak berdaya. Pada saat inilah kekuatan keilahiannya berkobar. Keilahian Lilith adalah keserakahan, dosa, yang dimiliki setiap manusia. Keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan sesuatu, baik itu sebuah benda, tempat, atau orang, memicu keilahian ini. Tepat saat dia tidak yakin harus berbuat apa, dia merasakan ujung jari William mengangkat dagunya. Hal berikutnya yang dia lihat adalah mata William yang menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Tidak apa-apa," kata William sambil menundukkan kepalanya. "Aku milikmu, sama seperti kamu milikku. Jadi, tidak apa-apa untuk menjadi serakah, karena aku juga serakah." William menempelkan bibirnya di bibir Lilith dan menciumnya dengan penuh gairah. Chiffon hanya menonton dari samping karena dia mengerti bahwa saudara perempuannya membutuhkan bantuan William saat ini. Sama seperti Putri Sidoni dan Lilith, Chiffon juga menderita wabah keilahiannya. Setiap kali hal ini terjadi, William akan berada di sisinya, sementara dia dengan senang hati memberinya makanan lezat yang dia peroleh entah dari mana. Saat Lilith membiarkan keilahiannya muncul ke permukaan, keinginannya untuk mendapatkan William tumbuh semakin besar. Dalam arti tertentu, keserakahan Putri Amazon mirip dengan nafsu Putri Sidoni. Keduanya menginginkan William, jadi cara untuk mengatasinya sama. Chiffon melangkah keluar dari ruangan untuk menjaga pintu sementara, untuk berjaga-jaga jika yang lain kembali. Saat ini, Lilith membutuhkan William, jadi gadis berambut merah muda itu memutuskan untuk memberi mereka privasi,
dan membiarkan hasrat membara Putri Amazon dipadamkan oleh cinta half-elf, yang tidak akan kalah dengan dosa yang dibawanya.